Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Raba 87 Fans Indo. Dan di video kali ini saya akan ngebahas AC yang baru aja saya beli ini. Ini mereknya Aqua. Saya lupa Aquanya itu kodenya berapa. Saya cuma ingatnya tuh Aki A-nya doang gitu. Ini saya tulis di bawah nih yang untuk kodenya. Ini saya beli di harga 3 jutaan. Itu 3 juta itu udah lengkap sama pemasangan, bracket, dan lain-lain gitu. Jadi kemungkinan untuk unit only-nya itu dijual di harga 2,6 sampai 2,7 juta gitu. Jadi ya kita masukin ini ke AC 2 jutaan lah. Nah, untuk speknya dia ini ukurannya paling kecil itu 1,5 PK atau 0,5 PK ya ukurannya. Dia tipenya low watt. Kalau di kertasnya ya, kalau di kertasnya dia makan sekitar 390 watt listrik gitu ya. Itu cukup kecil lah ya, 390 watt. Dan untuk freon dia pakai R32 gitu. Itu jadi poin plus dia deh yang akan dibandingkan dengan AC-AC yang lain, karena kalau saya lihat di harga yang sama itu biasa pakai freon R410A. Ini dia pakai R32. Oke, mungkin segitu untuk speknya. Sekarang kita lihat desainnya. Untuk desainnya sendiri ya simple, nggak kita nggak bisa berharap banyak ya untuk AC dengan harga 2 jutaan. Ya seenggaknya ada garis sedikit di situ, ya nggak polos-polos banget. Cuman di sini tuh agak ada apa ya, agak kurang presisi ya rasanya ya. Di situ tuh agak ada gap, ada kebuka sedikit di atas ini. Nah, gitu. Terus juga untuk skor di sini dia masih belum bintang 4 ya, dia masih bintang 2. Ya, bisa dibilang angkanya nggak terlalu bagus ya bintangnya. Oke, untuk ukuran indoornya juga cukup kecil. Kalau mau dibandingkan dengan AC yang di sini yang sama itu Sharp, berarti yang ukurannya sama, dia lebih gede, lebih bulky. Tapi mungkin karena dia inverter kali ya, jadi akhirnya kayak gitu. Tapi ya udahlah. Oke, kayaknya gitu untuk indoor. Sekarang kita lihat remote nih. Nah, ini remote-nya. Remote-nya lucu. Dia kayak sebenarnya kayak remote biasa ukurannya. Dia juga enteng. Cuma karena dia nggak kotak ya, jadi bulat, bagus gitu. Nah, kita lihat nih ada apa aja di sini. Ini layarnya ya oke lah, nggak gede-gede amat, cukup. Nah, di sini ini ada tombol power nih warna merah. Terus ini ada fan, ini buat kecepatan kipasnya, cuma ada 3 level sama auto. Terus ini buat temperatur, ini timer, ini juga timernya bisa timer on, timer off gitu. Jadi bisa timer buat nyalain AC-nya sama timer buat matiin AC-nya. Terus ini confirm atau cancel, ini buat timer ya. Terus ini low watt. Nah, ini low watt ini harus dicoba nih. Jadi low watt ini kalau saya baca di buku panduannya, dia ini bisa apa ya? Bisa ngeefisienkan lagi konsumsi listriknya. Itu di sini ada 3 level ya. Itu sampai 3 level. Semakin tinggi level itu semakin efisien listriknya. Nanti kita akan coba aja lewat wattmeter di sana. Terus untuk modenya ini ada mode cool sama dry. Udah itu aja ya, hanya ada 2 mode aja. Terus di sini ada Aqua Fresh. Nah, Aqua Fresh ini nih dia tuh self clean ya. Jadi dia ngebersihin evaporatornya. Mungkin kalau pernah nonton review AC Mitsubishi Heavy Industry saya tuh, nah kurang lebih fitur cleannya sama tuh gitu kayak di sini. Terus di bawahnya di sini ada sleep sama ada swing. Ya oke lah, sleep sama swing udah tahu ya fungsinya untuk apa. Nah, ini adalah extra function. Ini awalnya saya bingung nih extra function tuh apa. Ya, tapi setelah saya baca ternyata dia ini untuk fitur fan ya. Jadi mode fan tuh ada di sini gitu. Jadi buat AC ini tuh mode fan tuh mode yang istimewa gitu. Padahal di AC yang lain tuh udah biasa. Terus di sini ada turbo sama quiet. Ya udah tau lah ya fiturnya untuk apa. Oke, sekarang kita nyalain aja AC-nya. Nah, simple ya, nyala juga nggak ada apa-apa, bunyi juga biasa aja, bunyi sama ya, kayak sekarang standar AC bunyinya beepnya sama. Ini ukurannya suhunya 16 20 aja kali. Nah, oh ya, ini juga untuk suhu dia mentok di 16 paling dingin, untuk paling panasnya di 30. Nah, ini kalau kondisi nyala seperti ini. Ada animasinya di sini, sama ini kalau auto juga ada nih. Tuh. Nah, setelah saya pakai AC ini kurang lebih sekitar semingguan ya. Ini saya notice mungkin kekurangannya di sini ya. Yang bikin akhirnya skor dia itu jadi agak kurang bagus di sini nih. AC-nya ini dia agak kurang dingin. Sebenarnya kurang dinginnya tuh kurang apa ya? Kurang kemampuan buat ngedinginin ruangannya tuh kurang cepet gitu. Nah, itu yang mungkin akhirnya ngebuat si skor itunya jadi kurang bagus gitu. Ini ruangan ini tuh sekitar berapa ya nih?
mungkin 3 kali 2 ya, sekitar 3 kali 2 meter, ke atas sekitar 3 meter kurang. Itu buat kedingin ruangan ini itu agak lama gitu, agak lama ya. Mungkin itu yang akhirnya ngebikin skornya jadi kurang bagus gitu. Padahal ini ruangannya ya bisa dibilang ya kayak ya kamar gitu ya, ya kamar gitu. Jadi bukan ruangan yang panas dan juga nggak terlalu banyak orang juga gitu. Tapi buat ngedinginin ruangan ini dia butuh waktu yang lumayan gitu ya, meskipun wattnya kecil ya. Mungkin itu penyebabnya. Untuk ini juga ya, untuk kekuatan kipasnya dia juga nggak terlalu kenceng juga, dia bisa dibilang cukup lambat malah gitu. Tapi apa ya, plusnya dia senyap ya, untuk indoornya dia nggak berisik. Ini kayaknya emang cocoknya buat di kamar sih ya, ini AC ya. Ukurannya juga kecil, compact gitu, jadi cocok buat di kamar aja gitu, jangan disimpan di ruang tamu atau disimpan di ruang tengah gitu ya. Dengan kemampuan dia yang ya bisa dibilang terbatas ini, emang lebih cocok di kamar sih. Oh, seperti ini. Ini juga cuman bisa flaps ini aja ya, cuma bisa sirip bagian horizontalnya aja yang gerak. Kalau yang vertikalnya itu kita manual sendiri. Dan udah, terus juga di situ ada indikator temperatur suhu ya, sama kalau misalnya ada kode-kode error nanti akan muncul di sana. Oh, udah gitu aja. Tidak ada hal-hal yang unik. Ya emang kita mau ngarep apa lagi sih, AC 2 jutaan segini aja udah cukup. Oke, sekarang kita ke outdoornya, kita bahas outdoornya karena outdoornya ada yang menarik. Oke, nah ini dia nih bagian outdoornya. Untuk outdoornya dari segi ukuran dia nggak bisa dibilang compact ya, malah bisa dibilang ukurannya cukup gede untuk ukuran apa ya, AC low watt gitu, cukup gede ukurannya dibandingkan dengan Sharp yang inverter tuh, gitu ya. Atau kelihatan apa enggak tuh, dia lebih compact ukurannya, jadi lebih besar gitu. Ini lebih panjang, lebih lebar juga. Itu makanya tadi awalnya mau saya simpan di situ tadinya tuh si outdoornya, tapi karena nggak muat, ya udah akhirnya disimpan di sini. Nah, untuk bahannya sendiri dia ini bahannya besi, besi cukup bagus sih bahannya. Terus juga itu plastik, ya udah. Untuk sangkarnya plastik, ya oke lah. Tapi untuk kualitas oke. Terus juga untuk suaranya ini yang saya suka. Suaranya bener-bener senyap banget suaranya, bagus banget. Ini saya simpan ini di teras tuh ya kan, jadi ini bakal berpotensi rame nanti pas lebaran khususnya. Tapi saya pede gitu ya, outdoor ini tidak akan ganggu meskipun dia dinyalain gitu. Meskipun ini sebenarnya ada sedikit nggak tahu ya masalah apa enggak, cuman saya masih agak ragu karena di sini tuh ada yang netes-netes dari sini gitu. Sedangkan AC-AC yang lain tuh nggak ada, meskipun kata teknisinya normal itu gitu. Cuman saya agak-agak trauma dengan teknisi, makanya saya mending pastiin deh, make sure lagi gitu. Takutnya nanti kayak 2 AC sebelumnya itu yang Mitsubishi Heavy Industry sama yang Sharp itu gara-gara kelalaian teknisi akhirnya freonnya hilang gitu, bocor freon. Ini juga takutnya kejadian lagi, jadi mending di make sure aja lagi deh, yang akan dipastiin lagi gitu. Keren ya untuk desainnya. Desainnya sih, saya kalau desain outdoornya saya jadi ingat ke Gri ya. Ininya mirip gitu ya, desainnya. Tapi bagus, simple. Cuman itu aja tuh ngerusak tuh stiker itu. Jadi nanti saya cabut deh. Cukuplah stiker itu dipasang di indoornya aja, nggak usah di outdoornya. Apalagi kayak gitu tuh nggak rapi banget. Jadi nanti saya cabut aja biar lebih clean. Tuh bener-bener hening banget. Hening banget, hening banget. Nggak tahu kerekam apa enggak suaranya, tapi hening banget, bagus. Oke, mungkin gitu aja untuk indoor. Untuk outdoornya sekarang kita ke indoor lagi. Oke, mungkin gitu aja untuk review dari AC Aqua ini. Untuk kesimpulan sekarang, ini AC ya sesuai dengan harganya ya, di 2 jutaan. Untuk kalian yang butuh AC ukuran kecil, terus juga watt yang kecil, ini AC cukup rekomen kok gitu ya. Memang dia bukan yang terbaik, dia emang yang bukan yang bagus, tapi dia juga bukan yang jelek gitu. Jadi oke lah gitu ya, masuk ke level oke. Cuman yang harus diperhatiin adalah ruangannya ya. Ruangannya itu jangan gede-gede gitu ya, sekitar 3 kali 2 meter atau enggak 3 kali 3 meter. Terus juga saya rekomendasikan ini disimpan di kamar gitu ya, biar apa ya, dinginnya dia itu maksimal gitu. Karena kelemahan dia itu kalau menurut saya itu di kemampuan ngedinginin ruangannya, itu yang agak kurang ya di situ ya. Buat ngedinginin kamar ini aja itu butuh waktu gitu. Apalagi kalau misalnya disimpan di ruangan yang lebih gede lagi, misalnya di
ruang tamu atau nggak di ruang tengah yang bakal banyak orang, itu udah pasti kemampuan dingin dia nggak maksimal, dan nanti ujung-ujungnya wattnya bisa lebih boros nantinya kalau di total ya. Gitu. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Next pasti nanti akan ada video lagi soal AC ini. Videonya seperti owning experience, terus juga ini nih power consumption ya, atau konsumsi listrik. Nanti saya pasti akan ada videonya juga. Terus juga kalau misalnya nih AC ada kerusakan, itu pasti saya akan kasih video juga ke kalian. Saya sebenarnya punya ekspektasi yang cukup tinggi nih ke AC ini, mengingat merek Aqua ini dulunya itu mereknya Sanyo ya. Melihat AC Sanyo yang sekarang mejeng di kamar ibu saya itu sering dinyalain tiap malam, itu aja dari tahun 2008 sampai sekarang itu nggak ada kerusakan yang berat, itu cuman kerusakan sedikit-sedikit aja. Saya jadi punya ekspektasi cukup tinggi ke AC ini gitu ya. Semoga AC ini juga punya kualitas yang bagus seperti pendahulunya gitu. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan klik like. Apabila kalian tidak menyukai video ini, klik dislike juga nggak masalah. Yang belum subscribe, tekan subscribe. Saya Fauji, sampai jumpa di video-video selanjutnya.